Artinya bagaimana kita mengupayakan saat sehat ini tetap terpelihara, jangan sampai tidak jatuh sakit. Saya yakin Bapak Ibu ya semuanya nih di sini sudah memiliki kartu BPJS. Tapi kok alangkah indahnya Bapak Ibu nggak sakit. Ya, kalau sekedar iuran gratis berobat itu sebetulnya kan tidak menguntungkan ya dari sisi kesempatan berusaha. Ya. Opportunity cost yang hilang ya. Kalau iuran, oh saya eman ya, sudah iuran tiap bulan tapi nggak pernah pakai, beda ya. Tetapi kalau betul Bapak Ibu manfaatkan kartu itu, yang hilang mungkin kesempatannya menggunakan iuran yang sudah dipakai. Tapi kesempatan yang hilang akan lebih banyak. Ya, orang sakit itu biaya opportunity cost-nya, jadi hilangnya kesempatan itu tidak pernah dihitung. Ini juga sering kita sampaikan kepada teman-teman di puskesmas bahwa orang nunggu di puskesmas itu kerugiannya tidak hanya waktu tunggunya, tapi hilangnya waktu kesempatan untuk mendapatkan penghasilan ini yang tidak pernah diukur. Makanya kami sampaikan ke teman-teman puskesmas, upayakan respon time lebih cepat lagi supaya hilangnya waktu tunggu, hilangnya kesempatan berusaha ini termasuk beribadah dan lain-lain bisa kita kurangi. Karena pertanggungjawaban kita tidak hanya di dunia, ya ini kita sampaikan terus-menerus. Itu Bapak Ibu. Kuncinya adalah yang disebut dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Sudah pernah mireng germas? Sampun. Sampun. Ada Ibu Posyandu nggak di sini? Nah, pasti rata-rata pasti Pak mereka mireng ya para kader Posyandu germas. Satu pertama Bapak Ibu melakukan aktivitas fisik yang rutin. Yeah. Oh saya sering Pak Presiden, tapi apa? Ya sebulan sekali. Itu tidak sering. Yang dibutuhkan ada rutinitas. Yeah. Diupayakan itu seminggu 5 kali, 5 hari minimal. Sehari cukup 30 menit saja. Oh enggak Pak, saya tiap hari apa? Saya macul. Itu bukan berolahraga. Ya. Yang dibutuhkan sebetulnya adalah di samping aktivitas fisik bekerja, tetapi hormon yang dikeluarkan berbeda Bapak Ibu. Ya, apa? Oh, saya ibu rumah tangga loh. Itu berbeda karena bekerja itu menjalankan kewajiban dan biasanya hormon yang keluar berbeda dengan saat olahraga yang sedang fresh, bergembira. Yang kita butuhkan itu makanya cukup 30 menit saja. Tapi refreshing, jalan sehat, bersepeda dan lain-lain ya. Untuk apa? Mengeluarkan hormon endorfin ini. Sebuah hormon yang bisa luar biasa mencegah sakit jantung, penyakit diabetes dan lain-lain. Tujuannya itu cukup 30 menit saja dalam 5 hari. Ya, tentunya dengan hati yang gembira. Dan itu butuh rutinitas, tidak hanya oh rajin cepat begitu yang lupa. Itu yang pertama. Yang kedua konsumsi sayur dan buah-buahan. Ya, ya, di usia di atas 40 dan 50 tahun Bapak Ibu kurangi karbohidrat. Ya, kurangi yang sifatnya gorengan. Biasanya Bapak Ibu puasa sudah kurangi gorengan, tapi kerupuk setiap makan habis satu. Iya Bapak Ibu makan sebelum makan mesti kalau nggak ada kerupuk bingung. Itu. Bapak Ibu, ini prinsipnya apakah itu dilarang tidak? Nikmati, batasi. Ya 2 biji aja lah. Masa setengah black entek. Jangan ya, karena Bapak Ibu saya yakin bahwa kecuali mungkin kerupuk yang kita pastikan digoreng sendiri ya. Tapi kalau yang produksi itu biasanya kita nggak tahu. Kalau saya lihat di YouTube, di TV, kok warna minyaknya sampai wirang gitu kan diganti-ganti ya. Itu luar biasa. Betul Bang? Nah, harapannya Bapak Ibu mulai sadar untuk mengganti minyak secara rutin ya, memastikan bahwa kerupuknya digoreng secara sehat. Karena saya yakin Bapak Ibu, apapun usaha kita pasti ada pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat. Itu yang harus kita pikir ya di dalam berusaha. Yang kemudian berikutnya merokok. Ayo bapak-bapak, ibu yang nggak merokok. Saya yakin ini Bapak Ibu sudah nggak banyak merokok. Oh banyak. Karena merokok itu meningkatkan resiko ya. Mungkin ada yang ngomong, itu merokok bahkan cerutu sampai usia ya itu mungkin pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tetapi memang berdasarkan penelitian, merokok itu meningkatkan kasus-kasus jantung koroner yang tinggi ya, Yang kedua minuman beralkohol, saya yakin umat Islam saya yakin pasti tidak minuman beralkohol. Itu yang keempat.
Tapi yang paling penting Bapak Ibu segera berobat apabila ada keluhan. Nah ini, ibu-ibu saya yakin ini karena usia harapan hidup ibu-ibu itu ternyata lebih tinggi daripada bapak-bapak. Ya, kenapa? Enggak Karena ibu ngerokok. sering sadar, pusing tidak harus ngomel kalau waktu aku dengar sehingga kesempatan untuk berobat dan bertemu dengan tenaga kesehatan lebih besar. Bapak, pusing, cukup paramek istirahat. Ya. Padahal sebetulnya itu hipertensi. Saya jarang sadar. Sudah tahu hipertensi dikasih obat, ora diminum. Minum 3 hari enak sudah berhenti. Rata-rata bapak-bapak. Ya. Iya. Mohon terus, terutama penderita-penderita kasus-kasus penyakit tidak menular, hipertensi, kencing manis, asam urat, kolesterol, itu penyakit-penyakit tidak menular. Ya, artinya memang ketika kita mengidap, ya kita hidup sendiri, nggak bisa ditularkan ke orang lain. Di Indonesia ini angka dari penyakit tidak menular ini sudah hampir 70%. Ya, penyakit menularnya hanya 30% di Jember ini. Sisanya yang menghabiskan uangnya Bu Gale adalah penyakit-penyakit yang tidak menular. Makin ditanya berapa miliar, 100 miliar yang habis di Jember ini untuk membiayai orang-orang yang penyakit tidak menular, termasuk gagal ginjal dan lain-lain. Ya, rajin kontrol Bapak Ibu, monggo kontrol. Puskesmas buka setiap hari, monggo kontrol. Ya, minimal memastikan atau di pos BIN, posyandu lansia, minimal kontrol tekanan darah. Ya, minimal itulah. Kemudian apabila ada pos bindu itu bisa cek kolesterol, gejala gula. Ya, tapi dengan begitu harapannya Bapak Ibu lebih terjaga kesehatannya. Ya, kadang-kadang kita tuh kalau sudah sakit takut untuk di pos bindu, posyandu lansia, minimal kontrol tekanan darah. Ya, minimal itulah. Ya. Kemudian apabila ada pos bindu itu bisa cek kolesterol, gejala gula. Ya, tapi dengan begitu harapannya Bapak Ibu lebih terjaga kesehatannya. Ya, kadang-kadang kita tuh kalau sudah sakit takut untuk mengetahui kondisi penyakitnya. Ya, Bapak Ibu sebaiknya hadapi penyakit itu dengan baik. Artinya gini, pelajari, baca. Punya handphone Android panjenengan di YouTube. Di situ banyak padahal kita cari apa hipertensi padahal. Apa larangannya baca. Ya, hadapi dengan apa? Dengan mengerti musuh kita. Yang sering terjadi kan kita sering menghindar. Sudah tahu itu musuh menghindar. Orang pelajari musuh kita itu kelemahannya di sini, kekuatannya di sini. Bagaimana cara menghindarinya? Semacam itu. Bagaimana cara mengalahkannya? Baca, pelajari, dan kemudian kita hadapi. Ya, jangan pernah menghindar. Ya, karena saya yakin usaha Bapak Ibu, usaha itu penting. Ya, usaha itu penting. Karena Bapak Ibu, kalau kita tidak berusaha, saya yakin Allah juga tidak akan merubah nasib kita. Ya, itu kok. Berikutnya kemudian jaga lingkungan tetap bersih. Ya. Di saat-saat musim kemarau ini menjelang hujan tiba, biasanya penyakit-penyakit yang banyak adalah demam berdarah. Ya. Ada beberapa daerah sudah banyak demam berdarah, sakit mata, ispa, saluran pernapasan. Jaga bersih lingkungan Bapak Ibu, entah dengan bergotong royong bersama-sama, itu juga merupakan aktivitas fisik yang bersama-sama. Ya. Terus kemudian saya yakin di sini sudah ODF kalau masalah Ambulu itu sudah ODF. Ya. ODF itu bebas berak sembarangan. Nah itu salah satu poin. Saya kira dengan 7 itu Bapak Ibu kita akan bisa menjaga kesehatan kita, ya, tapi dijalankan dengan rutin dan baik. Ya. Itu pesan kami Bapak Ibu. Tentunya yang berikutnya adalah saya titip angka kematian kita masih tinggi, kematian ibu. Monggo disampaikan kepada siapa saja yang diketahui hamil untuk segera ke puskesmas atau ke posyandu. Jadi panjenengan kalau ingin cari pahala mudah begitu, lihat tetangga hamil kok males periksa, dibawa kalau perlu. Itu pahalanya luar biasa. Angka kematian kita tinggi Bu, tertinggi di Jawa Timur. Akibat apa penyebabnya? Kalau karena penyakit-penyakit yang sebetulnya sudah ketahui tetapi yang hamil tidak mau kontrol. Tahu-tahu hamil sudah di atas 20 bulan baru ketahuan. 20 minggu 20 minggu baru ketahuan kalau dia ternyata tensinya tinggi. Sudah semuanya serba terlambat, ya, terlambat. Coba kalau dari awal, ya, 3 minggu pertama sudah mulai kontrol, 3 bulan pertama sudah kontrol, tenaga kesehatan akan bisa memberikan perencanaan bahwa nanti ini harus kontrol, harusnya kalau ini sebulan sekali, kalau ini sebulan 2 kali. Karena
Kalau enggak nanti akan dikunjungi. Ya, mohon titip siapapun ibu-ibu kader, kalau jangan biarkan tetangga kita tidak kontrol ketika hamil. Ya, titip itu. Yang kedua Bapak Ibu, kita punya tim di Jember itu namanya emergency maternal neonatal team. Biasanya kalau sudah diketahui sakit ibu hamil kalau dirujuk tidak mau, yang dilarang suaminya lah, bapaknya. Kami akan datang, tidak hanya merujuk, kita akan evakuasi, kita akan paksa, ya. Karena rujukan itu tidak untuk dimintakan pertimbangan, rujukan itu diberikan dan dipaksakan untuk berangkat. Asal itu memang membahayakan pada Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu kalau kondisi emergensi memang kita melarang Bapak Ibu datang ke fasilitas kesehatan yang tidak connect. Ya. Fasilitas itu ibu nih khususnya. Connect itu adalah pelayanan obstetrik neonatologi emergency komprehensif. Artinya rumah sakit yang mampu melayani Bapak Ibu, misalnya butuh tindakan cepat operasi itu tidak nunggu 1 jam sekarang. Limitasinya 30 menit. Ya, artinya apa? Ya rumah sakit itu harus punya objin yang stay 24 jam di sana. Kamar operasi yang buka 24 jam. Ya. Jadi mohon apabila mungkin ketika Puskesmas menyarankan ini tidak di sini, di sana, bukan dalam rangka kami mengatur rujukan enggak. Karena kami memilihkan bahwa rumah sakit yang tepat untuk pasien itu di sini. Ya, jangan sampai Bapak Ibu punya keluarga salah penanganan karena waktu tunggu yang lama. Dan kami siap, kami tim JMan itu kita sudah sebarkan nomor tim JMan ini untuk pada semua nakes, termasuk yang di klinik. Apabila mendapatkan ibu hamil oleh karena keracunan kehamilan, oleh hipertensi, ya, oleh karena diabetes yang mengancam nyawa ibu dan bayinya, tim ini akan turun untuk mengevakuasi. Ya, kami sudah nggak minta pertimbangan karena pertaruhannya cukup besar. Ya, ketika ibu meninggal Bapak Ibu, ya akan hancur selama-lamanya bagi anak-anaknya. Bukan saya meremehkan bapak-bapak ya, karena malaikat di dunia ini untuk anak itu hanya ibu. Ya, hanya ibu ya, yang bisa mendidik, membimbing sampai selesai. Ketika ibunya meninggal, kita tidak tahu masa depannya bagaimana. Ya, walaupun di TV-TV itu ada ibu tiri yang baik, ya, belum tentu di sinetron gitu ya kan. Sejatinya ibu kandunglah adalah segala-galanya. Malaikat yang akan menolong, menjaga, memberikan bagaimana pemahaman, berkomunikasi sesuai dengan bahasa bayi dan lain-lain. Untuk itu mari kita selamatkan ibu-ibu supaya anak turun kita nanti insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang berikutnya Bapak Ibu, stunting. Ya, ini titip nih. Dalam waktu dekat mohon Bapak Ibu ini berkenan menjadi orang tua asuh stunting. Jadi Bapak Ibu tugasnya tidak memberi bantuan, enggak, kami yang akan memberi bantuan. Cuman Bapak Ibu akan mengawasi saja. Misalnya kita bantu makanan tambahan, Bapak Ibu hanya memastikan makanan tambahan ini dimakan bayinya atau yang stunting, bukan orang tuanya. Atau Bapak Ibu nanti melaporkan ke kami, ya perkembangannya, mengingatkan untuk waktunya kontrol dan lain-lain. Dalam waktu dekat kita akan bagi habis stunting kepada semua yang berkenan. Kita awali dulu yang ASN. ASN di sebuah kecamatan wajib memiliki anak asuh stunting. Ya, tugasnya bukan membantu pemerintah, kami akan support bantuannya, PMT kami. Kalau obat juga dari kami. Teman-teman ASN hanya melaporkan saja. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menyampaikan pertanyaannya. Saya menjawab ya, menanggapi. Yang pertama dari Bapak Sinten tadi? Mbak Nurwasin. Ya, terkait tadi zamannya Bu Faida sempat memang ada pembagian kartu KIS ya, yang mana itu disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang menjadi prioritas oleh beliau, dan apakah kartunya masih aktif sampai dengan sekarang. Nah, itu mungkin salah satu bisa dicek di fasilitas kesehatan terdekat atau melalui mobil JKN. Misalkan bisa dicek melalui puskesmas atau klinik terdekat, apakah ini kartu ini masih aktif seperti itu. Atau misalkan Bapak download mobil JKN, aplikasi mobil JKN, nanti bisa dicek di situ. Registrasi nanti bisa ada beberapa fitur di situ, bisa dicek di situ untuk apakah aktif ataukah sudah non-aktif. Karena memang itu tadi kalau sifatnya PBI atau penerima bantuan iuran dinamis ya, jadi
bisa berubah-ubah sesuai dengan biasanya kalau kemudian ini ke Pemda ya, mungkin dari sisi verifikasi validasi apakah dalam satu kakak sudah ada yang bekerja ataukah mungkin sudah dilakukan penonaktifan oleh Dinsos, itu mungkin yang lebih mengetahui nanti setelah dilakukan pengecekan di vaskes terdekat, bisa di puskesmas terdekat atau di mana di klinik atau bisa melalui aplikasi mobile JKN. Kemudian berikutnya adalah rujukan itu gini Ibu sekalian, karena memang rujukan berlaku 90 hari 3 bulan ya. Jadi manakala peserta rujukannya sudah habis, memang secara aturan saat ini memang masih harus meminta rujukan untuk kedepannya, untuk rujukan selanjutnya, untuk berobat selanjutnya. Karena yang di satu sisi kartu BPJS Kesehatan tidak ada foto, jadi yang bersangkutan memang itu juga menghindari salah satu penyalahgunaan kartu, yang mana kami petugas medisnya harus meyakinkan bahwa benar kartu ini benar ini akan dibutuhkan rujukan ke rumah sakit. Dan untuk melihat kondisi yang bersangkutan, apakah memang yang bersangkutan secara otomatis kontak dengan petugas di FKTP, bisa kontak dengan yang sakit, sehingga pada saat di rumah sakit data yang dikirim ke rumah sakit itu benar gitu. Jadi tidak hanya sekedar rujukan, tetapi ada riwayat dari vaskes tingkat pertama untuk sebagai catatan di rekam medisnya, sehingga nanti pada saat sampai ke rumah sakit itu bisa terinformasi kondisi-kondisi yang saat ini ada. Memang saat ini ketentuan itu masih berlaku, jadi 90 hari rujukan habis harus tetap mengurus ke rumah sakit, dan memang masih diharapkan yang bersangkutan, peserta yang bersangkutan nanti, apalagi ini kedepannya sudah ada fingerprint, jadi dalam rumah sakit kan sudah mulai pakai fingerprint ya, otomatis itulah yang nanti pada saat berobat ke rumah sakit sudah menggunakan fingerprint lagi, sudah tidak ada KTP ini sudah istilahnya untuk meminimalkan kondisi-kondisi yang penyalahgunaan pelayanan kesehatan yang tidak berhak seperti itu, Ibu. Kemudian berikutnya awalnya mampu kelas 1 ya, kemudian setelah beberapa waktu tidak mampu, sehingga muncul tunggakan gitu ya. Bagaimana, apakah bisa beralih seperti apa gitu ya. Jadi yang pertama, pada saat ada kondisi peserta mampu kemudian tidak mampu di kelas 1 ya awalnya ya, kemudian tiba-tiba peserta menunggak lama, maka yang pertama menjadi kewajiban, tetap kewajiban itu harus dibayarkan, karena itu sudah tercatat dalam lembaran-lembaran yang lembaran negara, istilahnya menjadi piutang yang memang harus dibayarkan. Nah, kalau berikutnya ternyata dia itu kondisi yang tidak mampu, kemudian ingin beralih ke KIS, ke penerima bantuan iuran, maka bisa mengajukan diri ke dinas sosial. Itu tadi seperti saya sampaikan, nanti dari dinas sosial akan dilakukan verifikasi validasi ke yang bersangkutan. Tetapi tunggakan tersebut itu tunggakan tersebut masih melekat di diri yang bersangkutan, walaupun pada saat itu bisa dialihkan. Jadi misalkan saya masih ada tunggakan 5 juta, tapi ada kondisi sakit gitu sehingga butuh pelayanan kesehatan, saya nggak mampu untuk melunasi. Ternyata sudah beralih ke KIS, sudah berpindah ke yang dibiayai oleh pemerintah daerah, pasien tersebut bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, tapi tunggakan itu tetap melekat, artinya tidak bisa diputihkan, tidak ada pemutihan di BPJS Kesehatan, tidak ada pemutihan, karena memang kami regulasi dari pemerintah selama itu tidak ada ketentuan pemutihan, dan kami tidak bisa melakukan pemutihan. Termasuk hutang ya, Bu? Jadi termasuk hutang yang melekat pada diri kita sendiri gitu, pada diri yang bersangkutan. Maka dari itu sebelum banyak numpuk Bapak Ibu sekalian, mungkin yang masih yang utangnya masih 3 bulan, ayo segera dilunasi supaya nanti nggak menumpuk banyak, semakin besar ya. Kemudian itu tadi ya, saya rasa sudah cukup jelas Ibu. Jelas. Itu saran saya, Bapak Ibu di sini, kalau misalkan ada yang
lupa belum membayar, segera dibayar. Bayar. Karena itu nanti saya pasti ini Bapak Ibu, karena beberapa pengalaman yang kami dapatkan pada saat itu tunggakan sudah menumpuk besar, itu akan kesulitan membayar. Kesulitan membayar, sedangkan satu sisi biaya rumah sakit sangat besar. Minimal itu operasional itu 5 juta minimal itu ya, ini masih di atas 10 gitu. Gitu. Tapi kita semua berdoa sehat, tetapi yang menjadi kewajiban dari masing-masing individu, kita sebagai peserta dan juga bisa membantu orang lain yang saat itu sedang sakit, sebaiknya memang ditunaikan kewajiban tersebut. Pendirian klinik PCM. Terima kasih, Pak Wasid. Nanti Pak, jadi kami tidak pernah membatasi jumlah fasilitas pelayanan kesehatan. Cuman memang ada beberapa daerah, mungkin nanti juga lebih menjelaskan, kalau memang berniat bekerja sama dengan BPJS, memang ada daerah-daerah tertentu yang populasi penduduk yang punya kartu dengan jumlah vaskesnya sudah tertutup. Artinya begini, misalnya dari Ambulu ini jumlah pemilik kartunya misalnya 40.000. Nah, vaskes yang sudah terbagi sudah habis, ya kemungkinan itu yang BPJS tidak bisa memberikan secara langsung pesertanya. Tetapi panjenengan bisa berusaha sendiri kan. Sekarang orang kan bisa berpindah. Masa tidak berpindah ke lain hati ya Pak? Maksudnya sekarang mungkin ikut puskesmas, kemudian tahu ada BCM mendirikan, kemudian secara mandiri dia berpindah. Boleh ya Dok ya. Itu artinya monggo Pak. Kami sangat bersyukur kalau ada tambahan ini karena ini merupakan pembukaan akses pelayanan. Ya cuman monggo jangan terlalu mepet gitu kan. Puskesmas ini atau klinik pasti tidak nyaman. Monggo. Enggak, tapi kan tenang kalau bisa ya untuk menjaga kondusivitas dan lain-lain, monggo lah karena memang supaya gini loh, biar merata Pak. Tujuannya kan mendekatkan akses. Nek kini wisono ya golek tempat sing kosong yang penduduknya jauh untuk menjangkau itu sehingga mendekatkan pelayanan. Sebenarnya pembatasan jarak tidak ada. Cuman kami sarankan supaya pemerataan pelayanan itu akses semakin dekat. Ya nek wisono iki ya sing biyen supaya orang-orang yang sekitar jauh dari fasilitas itu bisa terlayani. Monggo Pak, kami dukung segera ya, karena kami juga yang nanti akan melakukan visitasi dan ngecek dan lain-lain. Syukur-syukur kalau ada waktu dekat, sehingga nanti juga mendukung UNMU ya sebagai tempat pelayanan awal, sehingga tersebut rujukan pertama. Ya kemudian untuk minta rujukan begini. Jadi sudah mungkin sebagian sudah disampaikan Dokter Gali, ya. Memang sebaiknya rujuk kembali saya ingatkan, rujukan itu tidak untuk dimintakan Bu. Jadi rujukan diberikan berdasarkan kompetensi dokter menyatakan bahwa ini layak dirujuk. Sedangkan 3 bulan setelah itu, apabila biasanya ada program rujuk balik. Jadi artinya sebetulnya ketika rumah sakit sudah menyatakan stabil, ya itu harusnya sudah tidak bisa dirujuk lagi karena obat sudah disiapkan lengkap di puskesmas untuk tindak lanjutnya. Bahkan kalau itu kembali ke klinik ada apotek rujuk balik ya Dok, yang obatnya sama dengan rumah sakit sehingga nanti obatnya tinggal melanjutkan oleh klinik. Saya sendiri juga nggak tahu kenapa kok kalau memang layak rujuk harusnya rujukannya hari itu diberikan Bu, nggak nunggu besok. Apalagi sudah diperiksa dan layak. Itu di puskesmas atau di klinik bukan? Puskesmas nggak bisa langsung diberikan rujukan hari itu. Tidak bisa Pak kalau Kenapa Pak? Alasannya? Oh mungkin belum 3 bulan Bu, nunggu sudah 3 bulan. Oh atau mungkin sistem internetnya ya, speakernya belum tercatat, bisa jadi. Oke, coba nanti saya tanyakan puskesmas kenapa memang gitu. Tapi ada kemungkinan pertama mungkin belum 90 hari, kedua sistem kan ini menggunakan sistem informasi. Nah itu yang masih bermasalah. Tapi kalau dijadikan kebiasaan tanpa alasan harusnya tidak boleh. Sehingga pasien kalau seandainya kembali pun yang ngambil saya nanti itu Ambulu, Andongsari semua begitu. Hanya Ambulu yang rujukannya baru besok diberikan. Rujukannya baru besok diberikan. Ditunda dulu. Besok lagi kembali. Nanti saya tanyakan. Semoga memang itu yang tidak benar. Kalau memang sistemnya benar, sudah lebih dari 90 hari, harusnya rujukan seketika itu bisa dicetak dan sudah dibawa Ibu untuk
asalkan memang Bapak Ibu memang sudah memenuhi syarat untuk dirujuk loh ya. Oke, saya kira atau mungkin aneh dong. Ada nggak misalnya rumah sakitnya penuh dan lain-lain sehingga baru nggak bisa ya? Akan saya investigasi kira-kira penyebabnya apa. Nanti sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian ini nih terkait dengan Bapak. Dari praktiknya nanti bisa kita komunikasikan. Jadi kalau saya jawab yang pertama terkait kenapa kok di guru itu tidak ada perlindungan, perda perlindungan guru. Oke. Yang pertama memang kayaknya guru nggak minta perlindungan ke kita. Perlindungannya ke PGRI. Selama ini yang banyak sekali permasalahan itu memang di nakes. Kenapa? Kalau guru itu satu komunitas, ada PGRI. Kalau nakes ini macam-macam, ada bidan, ada perawat dan lain sebagainya itu. Jadi ketika nakes ini macam-macam, ketika kemudian ada peluang P3K dan sebagainya, itu jadi bermacam-macam juga. Kalau guru satu, khusus PGRI katakan seperti itu. Jadi satu kesatuan. Inilah enaknya jadi guru. Jadi satu kesatuan enak. Kalau nakes semua macam-macam. Makanya saya dulu pernah bimbing teman-teman nakes itu, kenapa kok nggak bentuk satu kesatuan saja gitu, nakes gitu aja. Tapi ternyata nggak bisa. Gitu. Nakes ini tetap sendiri-sendiri Pak Dokter. Iya soalnya. Tapi harapan kita itu sendiri meskipun bidangnya masing-masing, tapi ya pergerakannya satu gitu loh. Jadi nakes ya nakes gitu, jangan ada nanti yang bidang itu sudah bergerak, yang perawat nggak mau bergerak. Nah itu masalahnya. Nah, jadi perlindungannya akhirnya susah kalau yang nakes, makanya perlu kita kasih perlindungan terkait dengan nakes. Kalau guru, alhamdulillah sampai sekarang ini hampir semua guru bisa diberdayakan tidak. Itu jawaban kita. Terus terkait dengan marbot, alhamdulillah tadi sudah dijawab sama beliaunya. Memang nanti Bu Dr. Gale ini banyak sekali permasalahan terkait itu. Jadi kemarin memang kalau di aplikasi teman-teman ini, terutama yang ada di desa terkait dengan mobil tadi, mobil CKN, kita memang belum ada sosialisasi Bu Dokter. Jadi alhamdulillah monggo nanti yang kalau mau ngecek punya yang jenengan itu masih aktif atau tidak, itu bisa di WA ke saya, nanti kita minta tolong ke teman-teman BPJS. Alhamdulillah kemarin banyak yang sudah ngecek, dan alhamdulillah juga yang tadinya itu PBI Bu Dokter, itu banyak sekali yang sudah dialihkan kemarin karena ada pergantian di kementerian. Jadi di kementerian kemarin dari dinas Kementerian Sosial itu banyak sekali yang memang tidak layak dialihkan kepada yang layak. Nah itu akhirnya teman-teman di kabupaten kita fasilitasi untuk dapat dari PBID. PBID itu punya Jember. Nah, makanya sekarang Jember ini tunggaan ke BPJS banyak sekali. Mohon maaf ini Bu Dokter. Jadi kita memang kemarin alokasinya untuk nampung yang PBID ini, yang kemarin disupport oleh PBI, kemudian tidak dapat support lagi dari PBI, kemudian banyak yang dialihkan ke kita, gitu Pak Dokter. Jadi akhirnya beban kita, ini alhamdulillah saya di bagian anggaran, tahun 2023 kemarin banyak nunggak ke beliaunya ke BPJS. Insya Allah akan kita selesaikan nanti di anggaran 2024 yang sekarang lagi kita bahas. Pak Klinik tadi sudah disampaikan, sudah dijawab oleh beliaunya. Kalau rujukan itu gini Pak Dokter, ini memang menjadi permasalahan juga buat kita. Alhamdulillah kemarin saya juga komunikasi dengan beliaunya yang ada di Tanjung Sari, yang ada di mana Ambulu. Jadi ternyata yang minta rujukan itu banyak. Jadi sampai kemudian antriannya itu H-1 gitu. Jadi tapi ya mungkin itu karena keterbatasan nakes juga, IT-nya di situ terlalu penuh. Tapi mudah-mudahan nanti dengan adanya jaringan di sini bisa dibantu teman-teman di PKM itu supaya nanti ketika memberikan rujukan bisa lebih mudah, katakan seperti itu. Ya gara-gara rujukan ini kadang kan kita sering bersinggungan dengan teman-teman di PKM, mohon maaf. Tapi mudah-mudahan itu sebenarnya untuk supaya kita bisa berbagi dengan kebaikan masyarakat lainnya seperti itu. Terus yang selanjutnya dari Bu Siti Khotijah tadi, kalau awalnya mampu tadi sudah dibahas sama beliaunya. Memang kalau yang disampaikan beliau tadi teorinya seperti itu, jadi tetap jadi tunggaan yang bersangkutan.
Tapi alhamdulillah kita kemarin sudah ada komunikasi baik dari Dinsos, kemudian juga diprakarsai oleh BPJS Jember. Bagi yang benar-benar tidak mampu, nanti bisa dialihkan ke PBID yang dibiayai oleh Pemkab. Asal dapat desa. Jadi desa nanti yang mengajukan, soalnya desa ini verifikatornya adalah desa. Jadi kemarin sudah banyak yang kita lakukan, jadi tunggakannya itu disisihkan ya Bu Dokter ya. Jadi tapi tetap melekat, bukan dihilangkan tapi disisihkan. Jadi tunggakan itu tetap disisihkan, tapi nanti jenengan bisa dapat kartu BPJS yang KIS tadi itu. Tapi tetap ada tunggakan, cuma tidak ditagihkan dulu gitu. Tapi bisa menggunakan. Kemarin kita sudah teman-teman di Sabrang sudah kita fasilitasi seperti itu. Awalnya mampu, kemudian lambat laun kena jantung itu. Akhirnya kita komunikasikan dengan teman-teman Dinsos. Ya tadi itu solusinya disisihkan dulu, tapi tidak dihilangkan. Nanti kalau sudah itu tidak dibiayai sama BPID ya tetap melekat jadi tunggakan yang bersangkutan. Tapi alhamdulillah bisa difasilitasi.